Ada nggak ya? Sorry. Oke. Oh, Linknya di mana linknya? Ya terus teman-teman saya dapat linknya dari mana? halo Kalau siang semua. Pak Mengki udah join? udah Bu, Halo, tes tes Ci. Halo, suara saya udah kedengaran nggak ya, udah. Ci? Halo, halo, tes tes. Udah kirim ke semua orang. Suara Frankly, nggak, Ci? Frank. Oh, nggak ada suaranya. Aku nggak ada Halo, tes suaranya. tes tes. Tes tes. Halo. Nah, halo Bu. Tes nggak Halo, ada, halo. tuh ada suaranya. Udah masuk belum ya? Masuk, Pak Mengki, suaranya masuk. Tes Ada tes. ya Pak. Tes. Pak Mengki. Oh ya. Halo Halo. Pak. Halo, apa kabar, Bu? Oh iya kok saya nggak bisa dengar ya. Tunggu deh. Oh, Pak oke. Mengki bisa dengar Aku suara lagi saya, Pak, coba dengan pakai friendly, Pak. ini soalnya pakai mic. Halo, Pak Mengki, sorry, Halo, bisa halo, dengar suara halo. Halo, Ya, kedengeran nggak? Tes tes 1 2 3. beneran. suara Pak Kayaknya tadi Mengki di saya jelas. kayak Oh, tadi aku oke. lagi pakai speaker deh, jadi nggak kedengeran. Aduh, aku punya earphone kemana lagi? Kayaknya nggak usah dulu deh. Oke, baiklah, Pak. Maaf nih, Share Pak, status saya. baru balik Ya, moderate lagi after berapa ya? Sebulan, sebulan ya aku ini ya. ya. Nggak tahu Oke, tanya baik. dia orang. Ci, sudah jam 1. Apa kita Oke, langsung start ya, Nih, Ci? bisa di ya. foto. Oke, kita mulai ya sekarang. Iya. Oke, selamat siang semua. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan profit selalu ya. Jadi hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan emiten PT Recording in Multimedia progress. Nasional TBK atau kode sahamnya MMIX yang akan diwakilkan oleh Pak Mengki Manggarek selaku CEO dan founder dari PT Multimedia Internasional. Tapi sebelumnya kita disclaimer dulu bahwa setiap pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan. Jadi bukan perintah beli atau jual karena
setiap keuntungan dan kerugian itu menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. PT Multimedika Internasional Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi produk kesehatan dan kebutuhan sehari-hari, berbahan dasar ramah lingkungan dan berdiri dengan visi untuk memberikan kontribusi positif bagi kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Perusahaan ini juga mengedepankan inovasi dan keberlanjutan dalam setiap produk yang dihasilkan. Produk utama meliputi masker kesehatan, popok bayi, dan tisu berbahan dasar bambu yang dirancang untuk memberikan kenyamanan sekaligus penjaga lingkungan. Bapak Menkyu Manggaret menjabat sebagai Direktur Utama Persero sejak bulan Januari 2020 dan menyelesaikan pendidikan akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara tahun 95 dan kemudian melanjutkan pendidikan extension program marketing dan investment di UCA Extension Los Angeles, California tahun 1997 dan terakhir menyelesaikan pendidikan master Business Administration di California State University, Northridge, California tahun 1998. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, hari ini kita akan memulai webinar ini dan kita akan mendengarkan insight dari MMIX dan Pak Menkyu selaku CEO-nya. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan, Pak. Makasih Bu Rita, makasih teman-teman yang sudah hadir. Selamat siang, apa kabar semuanya? Ya, baik. Ya, oke. Baik. Mungkin kita mulai starting dengan share screen ya. Oh, ini ada sedikit kompro ya. Bisa diputar. Oke. Nggak ada suaranya ya, Pak? Eh, Kalau Zoom memang video nggak ada suaranya. Mungkin Oh, oke. ini sekilas sih. Atau Oke, mungkin tapi gambarnya oke sih, bagus. iya ya. Ini post di. Oke. Baik, thank you. Nah, Ya, ini thank you. siang ini kita ada kesempatan buat teman-teman yang bergabung. Kita ada presentasi tentang MMIX bagi saham bonus 1:1. Mungkin banyak juga nanya secara saya di pribadi maupun chat di Multimedika, apa artinya sih bagi saham bonus? Baik, kita akan mulai sedikit sekilas tentang berdirinya MMI ya. Next slide ya. MMI itu lahir tuh kayak di zaman sulit ya. Ketika COVID melanda tahun 2020, ada ledakan COVID, maka semua ekonomi luluh lantak dan kita mengalami krisis ekonomi dan krisis kesehatan.
Seperti yang sering ada pepatah bilang hard times create a strong man. Jadi masa sulit muncul tantangan baru dan masa sulit juga muncul satu peluang baru. Sehingga pada masa sulit MMI lahir ketika Indonesia sedang kesulitan masker. Karena pada saat itu data dari Asosiasi Kesehatan, banyak pabrik hanya memproduksi 6 juta masker per tahun kapasitas. Tiba-tiba pada saat COVID muncul satu kebutuhan 200 juta penduduk membutuhkan masker dan mungkin hampir 60%-nya adalah masa-masa produktif sampai orang tua sehingga kurang lebih 100 juta sampai 150 juta masker per hari. Lonjakan hampir 3.000% ini membuat masyarakat kesulitan sehingga harga masker kalau cerita ingat sempat dari 10.000 sebok sampai 500.000 karena kekurangan bahan baku. Nah pada saat itulah kita lahir ya. Nah kita backgroundnya sebenarnya MMI adalah perusahaan dari keluarga yang bisnis alat kesehatan lebih dari 35 tahun. Dan kemudian kami mempunyai beberapa produk house brand antara lain yaitu masker, kapas, tisu basah, tes kehamilan dan sebagainya. Nah pada saat itulah keluarga itu dari Bandung sebenarnya Jawa Barat dan kita punya cabang di Jakarta. Pada saat itu kita diminta oleh salah satu retailer terbesar yang membuat masker atau membutuhkan masker dan kita lahir pada saat itu. Nah, disitulah kita mulai merintis usaha baru di bidang alat kesehatan. Dan setelah 2 tahun kita berdiri, maka kita juga mulai mendapatkan kepercayaan dari IP-IP internasional seperti Warner Brothers, Justice League, dan juga BT21, Tiny Ten, dan juga akhirnya BTS. Next slide. Pada tahun 2022, kita mendapatkan kesempatan karena pada saat itu perusahaan telah membukukan pertumbuhan yang sangat signifikan di tahun 2020 dengan omset 1,8 miliar, tumbuh 2021 menjadi 130 miliar dan akhirnya di tahun 2022 kita melantai di bursa. Dan buat kami, MMIX punya komitmen, IPO itu bukanlah akhir melainkan awal dari segala-galanya. Itulah kisah berjalan dari MMI. Next slide. Nah, value dari misi dari perusahaan kita adalah ingin menjadi pemimpin di dalam dunia alat kesehatan, khususnya consumer good, untuk keluarga Indonesia. Salah satu value kita adalah membuat produk yang berkualitas dan juga ikuti tren modern atau lifestyle. Misi kita adalah menjadi pemimpin di kategori ini, memberikan kualitas yang terbaik di healthcare, personal care, dan juga kebutuhan fast moving consumer good. Next slide. Ini sekilas perjalanan kita dimulai tahun 2020. Kita juga mendapatkan kepercayaan karena kita juga salah satu produsen yang membuat masker sebenarnya kalau ingat dulu 3M atau Nextcare. Itu dibuat oleh pabrik kita dan juga banyak sekali produk-produk yang kita masukkan ke 2 market leader di bidang dunia minis atau minimarket dan kita juga mendapatkan beberapa kepercayaan dari IP internasional. 2021, 2002 kita masuk ke Florida International Medical Expo dan kita melantai pada tanggal 6 Desember 2022. Sejak itu kita juga terus membukukan banyak pertumbuhan. Salah satunya kita menang MURI sebagai pop-up store BTS terbaik di Indonesia. Pada saat itu kita memegang IP lisensi kopi BTS, kita juga memegang lisensi beberapa IP dari Korea, Jepang, dan negara lain. Dan kita masuk ke Kompas 100. Kita salah satu pendatang dengan kategori healthcare yang memiliki prospek yang bagus sehingga kita masuk di tahun 2023 di indeks Kompas 100. 2024 kita sudah tahu mempersiapkan produk baru, kita pivoting ke bisnis personal care. Kita mulai masuk dengan membuat tisu bambu pertama putih di Indonesia dan kita juga membuat baby diaper triple core SAP putih pertama yang ada di Indonesia sehingga kita mendapatkan 2 rekor MURI dan 2 rekor top innovation brand. Dan hal ini mendorong pertumbuhan kami di tahun-tahun berikutnya. Sejak 3 tahun kita berdiri 2022 sampai 2005 kita menggunakan laba kita untuk pertumbuhan untuk meningkatkan kekuatan perusahaan untuk melakukan ekspansi. Namun dirasa setelah 3 tahun
sudah saatnya kita memberikan apresiasi kepada para pemegang saham kita. Untuk itu, next slide. Oh, ini background saya sedikit kilas. Mungkin bisa tadi sudah dibacakan oleh Bu Rita, bisa dilanjutkan lagi. Oh, ini susunan Board of Commissioner kita, Pak Togu Cornelius Simanjuntak sebagai komisaris independen, Allen Feliciano sebagai komisaris utama, saya selaku CEO dan founder, kemudian Ibu Evelyn selaku CFO dan co-founder. Next slide. Jadi setelah COVID berlanjut, kita sudah masuk ke 4 bisnis baru, mulai dari non-food adalah Alkes, kita sudah masuk ke food, kita sudah meluncurkan kopi, kebetulan dengan IPBTS, kita sudah meluncurkan air alkali dengan pH tinggi, kita juga sudah masuk ke omnichannel, kita masuk ke pop-up store, dan juga K-pop corner. Kita juga punya beberapa IP sendiri, digital asset, dan kita juga fokus kepada produk-produk personal care dan juga personal hygiene. Tahun depan kita akan rencana ekspansi ke produk-produk lain seperti adult diaper maupun produk-produk sanitary napkin yang berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari, bahkan ke produk kecantikan. Next slide. Inilah beberapa lini produk kita, mulai dari masker yang sudah existing, air alkali, beauty care dan personal care yang sudah ada. Kalau Bapak Ibu lihat di Alfamart atau Indomart, kita sudah banyak tisu bambu kita sudah dipasarkan, khususnya di Alfamart beberapa produk kita Miu Baby dan Miutis. Dan kita juga salah satu pembuat house brand Indomart Baby Diapers. Mungkin banyak teman-teman tidak tahu kita yang membuat Indomart Baby Diapers. Dan juga ada tisu yang akan kita keluarkan di akhir tahun, itu tisu magic. Jadi inilah yang membuat kita punya pundi-pundi perusahaan, pertumbuhannya, bottom line-nya meningkat dari tahun ke tahun. Next slide. Ini brand yang sudah kita kembangkan di healthcare, ada Miu Baby, Hello Baby, Miutis, Miu Masker, Miu Soft adalah pembalut, Miu Comfort adalah diaper, dan Miu Pets atau PO Pets untuk diapernya binatang. Kita juga ada produk F&B dari Super pH 8+, air alkali pH 8, Maxi 9 air pH untuk 9, dan Banyu. Di beauty kita sedang mempersiapkan brand kita yaitu Euphoria. Kemudian di omnichannel kita punya marketplace namanya Miu Shop dan juga Capify ya untuk di entertainment dan digital. Next slide. Nah, inilah kekuatan kami, salah satu keunggulan kami telah memiliki lebih dari 75 distribution center, dan barang-barang kami dijual di lebih dari 50.000 toko. Karena kami juga melakukan penetrasi di modern market, kita sudah memasarkan produk kita di Alfamart, Alfamidi, Indomart, Klik Indomart, Super Indo, Lawson, Family Mart, Food Hall, dan sebagainya. Lebih dari 17 modern channel. Kalau di kiri, Bapak Ibu bisa lihat produk-produk yang kita sudah tawarkan. Kita sudah tidak hanya perusahaan masker, tetapi kita sudah masuk ke F&B, personal care, dan personal hygiene. Salah satunya adalah tadi sudah disebutkan oleh Bu Rita, itu tisu bambu. Next. Nah, ini yang target kami adalah produk kami itu sudah lebih dari 75 DC, distribution center. Bahkan kita mengikuti Alfa dan Indomart yang tumbuh setiap tahun 1.000 sampai 1.200 toko. Artinya setiap 8 jam Alfamart buka satu toko baru, setiap 6 jam Indomart buka satu toko baru, dan di setiap toko itu ada produknya MMI. Karena kami membuat produk-produk house brand mereka atau private label. Artinya setiap toko akan diutamakan produk house brand, baik tisu, masker, air alkali, dan produk-produk lain yang memang keunggulan MMI di situ. Target kita juga karena kita akan membuka pabrik, kita akan meningkat dari 200 karyawan sampai 1.000, dan kita akan mengeluarkan beberapa produk. Dan target kita dalam 5 tahun ke depan kita akan hit 1 triliun pertama dengan gross profit margin 330 miliar dan margin grossnya ada 28%. ROA dan RO kita adalah 18 dan 21%. Next slide. Ini kalau cikal bakal, ini pabrik kita yang pertama, kita bekerja sama dengan beberapa partner kita. Kita juga yang memproduksi masker-masker tadi yang sudah saya sebutkan. Next slide ya. Nah, inilah sedikit background kalau teman-teman pengen tahu berapa sih market share kita.
Bisa dilihat dari market share data yang ada di Alfamart. Next slide. Untuk penjualan Mio Baby yang baru lahir kira-kira 8 bulan lalu, kita memang tidak bisa bangga, tapi kita sudah masuk ranking 8. Kalau dibandingkan produk Mami Poco, Baby Happy, Sweetie, dan lain-lain, kita sangat beruntung. Pendatang baru tapi sudah mengambil market share 0,2%. Ini yang mungkin banyak orang tidak tahu bahwa kita sudah masuk ke ranking 8. Bahkan merek-merek lain di bawah kita. Ini untuk kategori baby di tahun 2025 sampai bulan Agustus 2025. Next. Untuk tisu, kita lebih hebat sebenarnya. Dengan waktu di bawah 1 tahun, kita sudah masuk 6 besar. Nomor 1 memang house brand Alfamart dengan tisu pulp. Nomor 2 Paseo, nomor 3 Nice, nomor 4 Tesa, nomor 5 Multi, kita nomor 6 tisu bambu. Bahkan yang lebih lama di bawahnya, merek-merek yang saya sudah tidak bisa sebutkan itu sudah di bawah kita. Jadi dengan sangat cepat kita sudah makan market share 2%. Kalau Bapak Ibu tahu, yang nomor 1, yang 68% itu omsetnya cuma 100 miliar sebulan. Artinya 1 tahun 1,2 T. Tidak sangka orang butuh tisu ya. Karena sehari kita pakai tisu minimal pagi 3 lembar, siang makan 3 lembar, sore 3 lembar. Tidak hitung yang lain-lain. Jadi tanpa sadar tisu itu adalah benda yang kebutuhan sehari-hari yang sangat dibutuhkan. Next slide. Untuk market share di masker, kita nggak usah ditanya, kita juara 1. Merek-merek lain, Sensi, Screener, Softy, dan lain-lainnya itu di bawah kita jauh. Kalau dilihat malah mereka itu brand yang sangat nasional, tapi di bawah market share kita yang 31%. Jadi kita menguasai sepertiga di dunia modern trade dan merek-merek lain kalau nggak sangka merek yang lain tuh udah di bawah 10% ya. Kira-kira gitu ya. Lanjut di dunia air. Nah, ini pertarungan air. Pertarungan air itu sangat ketat. Kita tahulah juara satunya siapa ya. Pasti kalau nggak Aqua, Le Mineral. Nah, kita pendatang baru air alkali, kita sudah mengalahkan merek yang ya nasional juga. Baru 0,2%, tapi kalau Bapak Ibu tahu yang 32% itu omsetnya 1 bulan triliunan. Kita memakan 0,2% dan ya kita nggak bisa lihat brand internasional atau brand nasional seperti dari Nestle, Pristine, Kristalin, Aquaviva yang baru datang dari Wings. Kita masuk nomor 10. Tapi Bapak Ibu tahu AMDK itu pertarungannya luar biasa. Itu benar-benar head to head. Tapi karena dengan kita alkali, kita bisa masuk ke nomor 10. Ya, we are not big 10, big 5, tapi we are growing. Target kita untuk mengalahkan yang terdekat. Ya mudah-mudahan dengan kita baru main, air kita di Pulau Jawa, mungkin di bulan ini sudah masuk Sumatera. Kalau kita sudah nasional, mudah-mudahan market share kita bisa bertumbuh. Ini di Alfamart. Saya sharing sedikit data juga dengan di Indomaret. Market share kita di masker itu udah juara 1. Bisa di next ya. Kita di next, oke. Market share kita di diaper, oh ya saya diaper dulu. Diaper kita membuat house brand, sama kita pendatang baru tapi kita sudah makan 1%. Ya 1% kelihatan yang kecil, tapi omsetnya sudah mulai miliaran. Bayangkan yang 31%, berarti 30 kali lipat dibandingkan kita. Kalau kita misalnya 1 miliar, maka yang juara 1 berarti 30 miliar. Karena 30 kali lipat dari kita per bulan. Kita sudah mengalahkan merek-merek lain dan kita sangat beruntung. Ada beberapa merek nasional juga yang sudah lebih dulu dari kita, 3 tahun atau 4 tahun. Kita baru mulai di bawah setahun, tepatnya bulan Januari tahun ini baru kita main, tapi kita sudah memakan market share 1%. Next slide. Di dunia masker, kita juaranya. Bahkan 89% dibuat oleh MMI, Indomaret Masker. Banyak yang tidak tahu, orang kira itu merek Indomaret. Betul, mereknya Indomaret, tapi dibuat atau diproduksi oleh MMI. Nomor 2 adalah 3M, Nextcare, dan sisanya 0%. Karena mereka punya policy bahwa hanya satu merek saja house brand. Nah, itulah keunggulan kalau kita membuat house brand. Next slide. Nah, saya masuk ke topik inti kita. Apa maksudnya rencana pembagian saham bonus PT Multimedica Internasional? Bisa dilihat next slide. Secara mudahnya adalah kita membagikan saham bonus 1:1. Artinya kalau Bapak Ibu punya 100 lot saham MMIX, berarti akan mendapatkan 100 lot saham baru.
Kedua, nilai dan rasio saham bonus kita adalah kita membagikan saham bonus senilai 60 miliar yang diambil dari agio kita dengan nilai nominal Rp25 per lembar. Penerbitan saham bonus ini adalah sebanyak 2,4 miliar lembar dan rasionya adalah 1:1. Jadi setiap pemilik saham lama akan mendapatkan 1 lembar saham baru. Tapi ada syarat dan ketentuannya misalnya. Artinya mereka harus punya dan mengumpulkan sampai tanggal jatah atau kum dari istilahnya kum dari tanggal itu, yaitu tanggal 23 Oktober. Jadi Bapak Ibu yang belum punya saham MMIX, kalau Bapak Ibu bisa beli atau hold, makanya sampai tanggal 25 akan mendapatkan 1 saham bonus. Dan next slide. Manfaat dari pembagian saham bonus kita buat apa? 1, memperkuat struktur permodalan perseroan, memberikan benefit dan apresiasi kepada tadi yang saya sudah sebutkan di awal, karena sudah sangat banyak orang yang memegang saham kita dari 2022. Just untuk informasi aja, pada saat IPO saham MMX itu oversubscribe sampai 3 triliun, 2,4 triliun tepatnya. Jadi peminat K-pop dan peminat dari dunia kesehatan cukup tinggi sampai 2,4 triliun, tapi kita hanya membutuhkan 114 miliar. Jadi oversubscribe sampai hampir 30 kali. Dan mereka setia, saya lihat dari SID-nya MMIX tuh masih di atas 2.400. Di awal kita 4.500, cukup banyak. Dan mereka masih stay dan bahkan saya lihat masih banyak sampai ikutin kita sampai sekarang. Sehingga kita memberikan apresiasi kepada para pemegang saham. Dan juga dengan jumlah lembar yang lebih banyak akan menambah likuiditas dari saham sendiri karena jumlahnya lebih banyak dan juga memberikan dampak positif bagi kinerja perdagangan saham kita di Bursa Efek Indonesia. Next. Beberapa tanggal penting mungkin catatan, oh Pak kalau saya mau beli Pak ini gimana? Kita akan ada RUPS LB dan kita sudah mendaftarkan ke OJK dan Bursa. Kita sudah mendapatkan green light untuk melakukan RUPS LB. Itu akan dicatat tanggalnya 15 Oktober 2025 bulan depan. Dan tanggal penjatahan itu akan ditutup sampai tanggal 23 Oktober atau istilahnya tanggal kum. Lalu tanggal 24 kita sudah mendapatkan jumlah siapa yang berhak untuk mendapatkannya di 24 Oktober dan 27 Oktober diumumkan seperti IPO lah. Kira-kira kita daftar, jatah, kemudian pembagian. Nah, tanggal 10 November itu adalah final pembagian saham yang siapa yang mendapatkan saham bonus. Next. Lalu kita sekilas sedikit apa sih rencana kita ke depan? Kita meluncurkan produk namanya Miu Baby Triple Core SAP. Ini produk yang sangat lucu karena memang triple core pertama di Indonesia sehingga kita dapat muri. Nah, kita akan melakukan ekspansi ke pabrik, sudah kita umumkan di awal tahun kita kerjasama dengan salah satu perusahaan di Cina, di Tiongkok yang memang juara memproduksi popok diaper. Beberapa produk nasional di kita juga dibuat oleh partner kita dan kita akan membukakan di tahun ini. Next. Nah ini mesin kita termasuk mesin terbaru. Kalau bisa diklik videonya di kiri atau di kanan, mungkin bisa dibantu ya. Oops. Di video. Nah ini kecepatan kita adalah 800 diaper per menit. Sehingga kita bisa memproduksi 1,7 miliar piece setahun. Kenapa? Karena kita sudah menjadi supplier dari beberapa brand nasional, salah satunya Indomaret Diaper. Kita membutuhkan kecepatan dan kapasitas dan kualitas yang bisa terjamin untuk memberikan supplier ke seluruh Indonesia. Video yang kanan bisa di ini nggak? Bisa di play. Mungkin bisa diklik yang kanan sekarang videonya. Nah ini contoh kita membuat Miu Baby yang regular. Ini juga kita memberikan contoh, kalau Bapak Ibu lihat, ini yang ada modelnya bag, ada modelnya renceng atau saset. Renceng ini adalah sesuai dengan kebutuhan GT atau pasar tradisional yang sangat dibutuhkan oleh ibu-ibu yang ada di daerah non-urban. Contoh gini, banyak sekali kan kita tahu ekonomi kita sedang kontraksi, sehingga kita membutuhkan daya beli yang lebih terjangkau dengan pembuatan atau 6
diaper per renceng. Harganya 15.000 untuk dapat 6 buah ya. Jadi sangat terjangkau buat para ibu-ibu yang ingin traveling atau ingin hanya membeli 6 lembar atau 6 piece diaper. Dan daya serap kita lebih kuat 3 kali lipat karena ini menggunakan SAP gel dan SAP tisu. Dan ini adalah inovasi kita yang terbaru di Indonesia. Biasanya SAP paper dan gel itu hanya satu lapis atau satu layer, kita ada 3 layer. Sehingga penyerapannya lebih cepat dan daya tampungnya lebih banyak. Next slide. Next slide kita ngomong tisu. Kita adalah pemenang juara MURI dan pemenang adalah rekor untuk tisu bambu putih pertama. Biasanya tisu bambu itu coklat dan biasanya tipis. Kedua, tisu juga sering menggunakan serbuk ya. Mungkin kemarin di acara Burita kita pernah kasih lihat ya. Banyak orang sekali pakai tisu itu suka ada serpihannya. Baik untuk ngelap make up, menghapus make up, jadi ada remah-remahnya atau waktu ditarik dia ada serbuk yang airborne. Itu sangat tidak cocok buat anak-anak yang sinus atau remaja, ibu-ibu yang punya alergi. Karena bambu itu sendiri tumbuhan yang sangat cepat bertumbuh. Dia memiliki serat yang lebih panjang sehingga tisunya pun lebih kuat dan daya serap airnya lebih bagus dan dia secara alami adalah bahan yang tidak memakai klorin atau pemutih. Mungkin kalau kita demo, ada video demonya nggak di sini? Nggak ada ya. Kalau ada video demonya kita bisa lihat kalau tisu yang dari pap dicelup di air, setengah jam itu akan mengeluarkan serbuknya. Kalau tisu bambu, air itu bening tetap, tidak ada perubahan. Itu bisa dilihat. Dan karena bambu itu punya sifat coating atau sifat seperti kuku, maka dia antibakterial secara alami. Jadi kalau kita lap meja dengan tisu bambu tuh lebih antibakterial. Tapi banyakan kalau ibu-ibu yang lupa beli masker, maksudnya masker wajah ya, bukan masker hidung, maka dengan memakai tisu bambu itu bisa sebagai pengganti masker. Dan itu sangat baik untuk yang suka aware terhadap kecantikan dan banyak mua-mua atau makeup artist sudah pakai tisu bambu. Kemarin dengan Wardah, kemarin dengan merek-merek lain, mereka sudah merekomendasikan tisu bambu Mutis untuk sebagai penghapus makeup dan juga kalau kita habis mandi sebaiknya pakai tisu bambu agar tidak jerawatan. Oke, next. Nah, ini kita bisa lihat kapasitas pabrik kita. Ini dengan jumlah mungkin bisa diputar videonya, mesinnya besar dan ini kapasitasnya juga tinggi, bisa sampai 23.000 ton dalam waktu 1 tahun. Sehingga ini prosesnya sangat cepat, ekonomis, dan kita sudah masuk ke beberapa modern trade dan general trade dengan tisu bambu putih pertama. Next. Nah, itu sekilas produksinya ya, di sebelah kanan video. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita akan bicara tentang air ya. Banyak ya, gue udah balikin mama ya. Itu udah lama makannya nggak tahu Lanjut Sorry Pak, berikutnya. mute. Oke. Silakan di-unmute lagi Pak. Ya, berikutnya adalah air kita. Kita bekerjasama dengan brand Alfamart, Alfamidi, Lawson, dan Dandan mengeluarkan produk air alkali pH tinggi dengan menggunakan IP BT21. Ini sudah dijual di toko-toko modern trade di seluruh Jawa, Bali. Dan ini ternyata sambutannya luar biasa karena selain cute dan airnya memang sehat. Karena air kali itu dipercaya bisa mengurangi asam kalau ada yang punya penyakit GERD atau yang punya gangguan terhadap kolesterol, diabetes, dan dengan menggunakan air kali biasanya lebih sehat, menjaga balancing, dan juga mengurangi dehidrasi. Sehingga ini bisa dilihat bahwa air ini sehat dan kalau bisa dilihat next slide, bisa diputar videonya. Nah, ini air kali ini dipercaya untuk bisa memasuki mata rantai di tubuh kita untuk orang-orang sakit diabetes atau orang yang sering ada nyeri sendi kalau high kolesterol atau punya asam urat
Dan orang itu ciri-cirinya mudah lelah, haus, ternyata masalahnya dimulai dari air. Dan ini sangat cocok karena air alkali kita TDS-nya rendah, sehingga cocok buat orang sakit diabetes yang tidak bisa menggunakan air itu. Dan juga untuk orang yang suka amputasi karena gula ataupun karena kolesterol darah tinggi. Hal ini bisa digunakan dengan baik dan punya manfaat yang lebih tinggi ya. Dan dia untuk melancarkan darah. Sehingga produk ini sangat laku di Bali. Mungkin orang Bali suka clubbing atau hangover kali ya. Minum air alkali ini cepat turun katanya. Katanya ya. Ini saya tidak bukan jualan tapi mereka yang sudah make merasakan manfaatnya sangat tinggi. Dan ini memang BPA free dengan sumber alami dan juga punya pH yang cukup tinggi. Next slide ya. Mungkin next ini masih keulang. Nah, ini juga kita ada tisu basah yang kita baru launching yaitu Miu Baby Wipes dengan menggunakan teknologi 99.99% ADA water, jadi water yang sangat murni. Dan ini sudah diproduksi bulan ini, tapi mungkin dipasarkan 2 bulan lagi karena sedang berjalan. Dan kita juga ada tisu basah kecil mini wipes yang akan masuk ke modern trade sebentar lagi. Saya nggak bisa sharing dulu karena ini masih project NDA-nya masih ada. Nanti kalau sudah ada di pasaran di minimarket, Bapak Ibu bisa lihat itu adalah buatan dari MMI. Next slide. Nah, ini juga yang sudah tidak ragu, mungkin Bapak Ibu sudah sering pakai masker-masker kita, cuma tidak sadar itu adalah buatan MMI, baik di Alfamart maupun Indomart, dengan model duckbill, KF94, KN95, atau dengan Wingmas, atau Slim Fit, itu buatan kami semua yang ada di supermarket yang ada. Ini next slide-nya contoh beberapa produk yang dipasarkan oleh kami. Kalau dilihat kiri ada videonya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah pakai tapi tanpa sadar adalah diproduksi atau didistribusikan oleh PT kami. Nah, ini yang kalau dilihat tuh, masker, ada yang hijab, ada yang reguler, itu dibuat oleh kami. Nah, yang di tengah juga ada videonya, bisa diputar. Itu rata-rata produksi kami. Dan itulah yang membuat kami cukup menguasai pangsa pasar masker di Indonesia ya. Ini kalau Bapak Ibu suka lihat masker berbentuk 4D atau orang bilang mungkin maskernya itu seperti Revo, itu adalah buatan kami juga. Dan kalau dilihat di belakang itu, next slide ya. Kalau dilihat, nah itu yang dicetak kalau dibuat oleh kami. Next slide. Nah, karyawan kami segitu banyak ya untuk jadi kalau banyak orang berpikir bahwa masker itu tidak laku atau tidak ada, itu salah. Sebenarnya masker sejak COVID itu tidak kembali ke titik awal. Tetap sudah lebih banyak orang lebih aware terhadap kesehatan dan bahkan sudah hampir 3 kali 4 kali dari sebelumnya. Mungkin sekarang orang kalau ke rumah sakit tetap pakai masker dan juga mungkin ada orang yang memikirkan untuk pergi travel atau ke restoran atau ke dunia otomotif, mereka seperti Gojek itu rata-rata pakai masker untuk mengurangi polusi ya. Jadi di Indonesia juga sangat sekali produksi yang eh, sangat polusi yang tinggi. Next slide. Ini sekilas perjalanan kita. Selain membagi saham bonus, inilah traction yang akan kita lalui ini setelah launching produk baby diaper dan tisu. Kita akan mulai masuk ke ada diaper, kita akan mulai masuk ke produk-produk pembalut dan akan masuk ke underpad dan untuk rencana ekspor. Dan target pertumbuhan kita akan mulai dari 250, 300M sampai ke 500M dalam waktu 3 tahun. Mudah-mudahan dalam 5 tahun kita akan menuju 1T karena dengan menambah jumlah SKU yang baru dan juga menambah kategori yang baru. Demikianlah closing statement saya. Saham bonus ini merupakan komitmen MMIX dalam memberikan nilai jangka panjang dan harapannya kita meningkatkan kepercayaan investor karena ini bonus ya. Jadi buat teman-teman yang sudah Bapak Ibu para investor yang sudah memegang cukup lama mendapatkan manfaat dengan mendapatkan tambahan 1 lembar sehingga Bapak Ibu sehingga seakan-akan punya 1 kali lipat lebih banyak
untuk disimpan dan tentunya pasti ada memberi manfaat secara jangka panjang. Baik, closing saya hari ini adalah next slide. Marilah kita tumbuh bersama, berbagi, dan go bigger. Thank you. Saya kembalikan ke Bu Rita. Makasih waktunya. Oke, makasih banyak Pak Ya, Mengki. Kita memang udah lama ya sering iya, memberikan insight dan memberikan apa ya kayak kolaborasi kali ya untuk iya, mengedukasi teman-teman retail ya. Jadi iya, memang dari zaman COVID kita dari baru betul. mulai IPO ya Pak. Ya, Ternyata betul. kami ini sudah bertumbuh dengan sedemikian signifikan sih aku bilang dengan produk yang udah banyak dan tadi aku lihat aduh produknya emang bagus sih. Kalau yang kemarin kan kita pernah kelas akhir tahun ya Pak. Itu Ya, tisunya emang aku bilang bagus banget. Tisunya itu betul, memang beda, enggak ya kayak Bapak bilang nggak berserbuk gitu dan lumayan kuat gitu ya, nggak ya, kayak tisu biasa yang langsung lumer kalau kena air betul, tuh. Dia betul, lumayan betul. bagus. Premium lah, Oke, Bu. iya bagus sih Pak. Tapi kalau airnya itu udah dijual berarti di Udah, pasaran. sudah di Alfamart, sudah di Alfamidi, di Lawson dan itu sudah dijual bebas. Tapi mereknya house brand Alfamart. Nanti kita akan Oh, keluar merek kita sendiri, Super PH8 Plus. oh oke. Kira-kira Ya, tuh botol berapaan sih Pak kalau air? Udah tahu belum? lebih Price murah yang dari kompetitor kita. Kadang-kadang jualnya 3.900 per botol, Bu. oh, itu 500 jadi mili terus. Dan ini botolnya heeh, tebal ya. Sebenarnya ini menggunakan bahan yang BPA free. Kalau heeh, dilihat heeh. itu sangat tebal, premium. Dan ini kita tadi pagi sudah kolaborasi dengan beberapa komunitas Mhm, pilates, pedal, mhm. karena dia mengandung kadar oksigen yang cukup tinggi dan dia menggunakan kristal nano. Sehingga kalau buat Oh, orang yang oke. sakit ma atau perlu penyerapan, dehidrasi, minum Mhm. ini tidak kembung. Saya bukannya Mmm, promosi ya, tapi boleh dicoba nah, sendirilah. Nanti dikiranya oh. jualan, Bu, tapi boleh dites. Barangnya premium banget dan kita akan keluar di nama Super PH8 Plus dan 9 Plus. Nanti kita akan Itu keluarin. launching-nya kapan, Mbak? Kalau PH8 Plus lagi diurus perizinannya, tapi kalau ini sudah launching, Bu. Ini sudah launching Oh, dari bulan Maret tahun ini. Dan ini tapi kalau itu rencananya ada Alfa, brand ada Alfa, Alfanya itu? ada merek Alfanya, Bu. Kalau Ibu lihat nih ada Oh, Alfamart-nya. iya 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 iya. Ini ada Oh, oke Alfamart oke. dan ini menggunakan IP BT21. Kita tuh Mmm, memang dekat sama BT21 nih, Bu. Kita yang iya iya. launching dengan kereta api Indonesia, kartu apanya, kartu ATM-nya atau kartu untuk masuknya udah kita yang bawa ke BT21 ke Indonesia. Jadi beberapa tisu, beberapa air, beberapa masker kita dengan kolaborasi. Tapi mungkin tahun ini kita akan ganti kolaborasi kita dengan yang IP yang lain. Oh, oke oke. Ya, Boleh lah, Pak, nanti kita kolaborasi lagi. siap. Ya, ini mungkin kayaknya udah ada beberapa pertanyaan ya. Bahan Ya, ya. baku MMI itu berapa persen lokal dan berapa persen impor? Teknologi pembuatan berasal dari riset sendiri atau teknologi pembuatan produk berasal dari riset sendiri atau ada kerjasama dengan pihak lain? Jadi ada dua pertanyaan ya. Ya, langsung dijawab ya, Bu. Ya, Boleh. boleh. Jadi gini, kalau masker itu 100% buatan lokal. Tapi Hmm. terus terang banyak juga yang sudah dibuat tadinya impor masih dari Mhm. China. Sekarang sudah Mhm. banyak sudah buatan lokal. Mulai dari Hmm. tali, spunbond. Spunbond tuh dari MSJA sebenarnya, dari Surabaya. Itu kode emiten Oh. juga. Jadi Oh. jadi kita juga sudah menggunakan produk-produk lokal. Tapi baby diaper sementara kami masih impor dari Tiongkok dan bahan baku yang dasarnya SAP Gel itu dari Jerman, BASF atau Sumitomo dari Jepang. Nah, Hmm. kita membuka pabrik di Indonesia itu karena memang meningkatkan investasi dalam negeri, membuat ajakan dari Pak Prabowo bahwa kita harus Mhm. punya ketahanan sendiri sehingga kita punya inisiatif untuk membuka pabriknya di Indonesia. Dan kita lihat kita 1 tahun pertumbuhan bayi itu 1 tahun 5 juta atau 1 Singapura. Mhm. Jadi kita Iya rasa iya bener. 10 tahun 10 Singapura, Bu, ya. Jadi kita Iya. anggap prospeknya sangat kuat. Bedanya adalah kita menggunakan teknologi terbaru dari Jepang dan Jerman kita masukkan ke sini. Mungkin kalau ditanya teknologi mesin tetap dari luar negeri, tapi Mhm. inovasi atau brand development-nya atau inisiatifnya itu dari kita. Mhm. Contohnya gini, banyak sekali
customer kita yang terutama modern trade itu meminta bahan-bahan baku yang baru. Contohnya ada diaper. Saya ngomong ada diapernya kita punya terobosan baru yang saya nggak bisa share banyak. Intinya lebih bagus dari yang di pasaran. Termasuk juga pembalut kami beda dengan yang sudah ada di pasaran. Sehingga itu Hmm. membuat nilai tambah. Kalau yang sama, sama aja. Buktinya dari tisu. Semua orang main di tisu pulp, kita main di tisu bambu. Dan ternyata animonya cukup besar. Karena harganya hanya beda 5% sampai 10%. Sama juga Hmm. saya kasih contoh dengan baby diaper kita. Baby diaper kita lebih tipis, tapi orang kira murahan. Padahal harganya hanya beda 10% daripada baby diaper yang lain. Tetapi efeknya adalah kalau memakai baby diaper kita, itu tidak gembung. Sehingga bayi itu Hmm. lebih nyaman. Kedua, merek lain tuh sehari ganti 4 kali, kalau kita sehari cuma ganti 3 kali. Karena daya tampung kita lebih banyak. Jadi secara cost efisien itu lebih murah. Karena kalau kita anggap satu baby diaper 1.500 tapi diganti 4 kali. Dengan kita 1.700 tapi ganti 3 kali. Ya tentu lebih Hmm. murah kita. Secara cost Hmm. cost efisiensinya. Kira-kira gitu sih. Oke, menarik, Ini pertanyaan menarik. kedua ini ya, bagaimana menghadapi strategi dalam menghadapi market Indonesia? Ya tentu kita punya inovasi dalam 3 hal. Satu, kita membuat produk yang lebih baru dan lebih baik dari kompetitor kita. Kedua, kita menggunakan packaging yang lebih kecil. Jadi kalau orang Hmm. dijualnya isi 30 kan 50.000 ke atas. Buat kita tuh Ya. sometimes orang tuh kondisi tidak lagi sehat, kita membuat dengan edisi minisnya. Baik Mhm. tisu kita ambil yang edisi travel 70. Tisu basah kita buat yang isi cuma 7 lembar. Tapi mini yang bisa dibawa ke kantong. Untuk masker kita dari box pindah ke saset. Untuk adult diaper kita buatin yang renceng. Jadi tidak beli isi 10 yang 70.000. Satuan 1.500 sampai 2.000 itu terjangkau. Jadi mereka oh ya ini cuma Rp2.000 ya. Lebih murah kalau baby diaper. Kalau udah diaper Rp5.000, beli 4 gratis 1. Hal itu yang kita lakukan. Jadi kita melakukan strategi inovasi di berbagai layer, baik secara packaging, basket size, secara produknya sendiri lebih inovasi. Dan jalur distribusinya kita selalu main yang nasional. Dan kita sudah mulai masuk ke market-market GT yang ada di seluruh Indonesia. Ya, baik. Nah, untuk pemegang saham ada syarat untuk mendapatkan saham bonus, ya pastinya harus membeli sahamnya dulu, baru dapat saham bonusnya. Berapa lot minimal? Kayaknya nggak ada, tapi ini bonusnya tadi berapa ya Pak 1:1, perbandingannya? gak ada minimal. Yang penting Oh, minimal di bursa 1 lot ya. iya. Nah, enak Jumlahnya nih. ya Iya, jadi kalau 1 banding 1 enak. ya jadi gampang kalau Bapak Ibu dapat punya 1 lot, tahu-tahu nanti Oktober setelah tanggal KUM X, tahu-tahu dapat 2 lot, 1 lot lagi jadi 2 Iya, lot. iya Ya, jadi kira-kira gitu sih. iya, enak sih kalau 1 banding 1. Yang pusing tuh misalnya 1 dapet 5 misalnya, nanti aduh suka kalau lotnya nggak pas itu suka jadi banyak outlotnya. Kalau ini enak. Ya. Ya, jadi bulat ya 1:1. Ya benar. Eee, baru lihat MMIX udah 2 kali bagger kalau masuk di April. Emang sahamnya udah lumayan bagus sih, stabil perkembangannya. Untuk standar kesehatan dan keamanan produk yang jadi acuan ada nggak, Pak? Apa ada Biasa. standar? Jadi kalau masker itu standarnya adalah international FDA sebenarnya. Jadi perlu kita salah satu kita yang membuat inovasi modelnya duckbill-nya dari Sensi itu dan 3M kita yang bantu kembangin. Beberapa masker kita patenin. Jadi kalau standar kesehatan kita mengambil USA. Tapi personal care kita standarnya Jepang. Karena Jepang dianggap satu standar terbaik di dunia. Karena mungkin orang Jepang maunya kualitasnya terbagus. Dan IP kita menggunakan standar Korea. Jadi kita menggunakan berbagai standar tergantung dari asal dan kategorinya. Untuk tisu sama, banyakkan tisu R&D itu terjadi di Jepang, tapi dibuat di China dan akhirnya dibuat di Indonesia. Jadi asal muasal itu semua banyakkan R&D itu dari China. Semua kalau kosmetik terus terang Tiongkok sudah tidak kalah dari negara Jepang maupun Prancis. Ini saya terus terang aja karena dari segi inovasi mereka
R&D mereka, insinyur mereka tidak main-main dan tidak kaleng-kaleng. Dilihat dari mobil listrik, kita bahkan punya teknologi ciup. Terus terang teknologi ciup ini nggak gampang ya untuk air, karena ini memang tidak ada udara, press, dan juga memang dibuat dengan teknologi terbaru dari Italia ataupun dari Jerman mesinnya. Kalau kita tahu Jerman merupakan standar mesin tertinggi dan kami sangat bangga karena teknologi itu kita pakai di air. Namun sekarang banyakkan perusahaan-perusahaan besar di Jerman, Italia pun pabriknya di Tiongkok. Sehingga sudah ada kita buat dengan baik. Oke, terus kan tanya dividen ini berupa saham. Jadi kalau misal Bapak punya 500 lot misalnya nanti dividennya berupa saham lagi 500 lot. Jadi nanti totalnya 60.000. Nah, kalau beli saham setelah pembagian bonus apakah akan turun ya? Biasa kan ada adjusted ya harga kayak dividen abis itu ex dividen itu hal yang wajar sih biasanya turunnya karena ada adjusted. Posisi udah tinggi secara TA baiknya entry di mana? Kalau TA kayaknya nanti dicek lagi di grup ya nanti ya. Apakah MMIX merupakan bagian dari grup Alfamart? Kami Apa? kami bukan dari grup Alfamart, cuma kami sering berkolaborasi dengan Alfamart. Jadi tidak hanya Alfamart, sebenarnya dengan Indomart juga kami sering berkolaborasi, tapi kita tidak mengambil konflik of interest dalam arti gini, setiap produk yang kita tawarkan Indomart pasti berbeda dengan Alfamart. Hanya kebetulan sama itu di masker. Karena pada saat itu kedua minis ini kesulitan produksi ya. Dan pada saat itu membuat teman-teman yang produsen lain kewalahan. Yang lain memikirkan ekspor, kami cinta Indonesia. Bayangkan ketika Sensi jual 500.000 sebox, kami tetap menjual 10.000. Buat kami kalau nggak nasionalis, lebih baik saya ekspor atau jual 500.000 per box ya. Jadi karena memang keluarga kami backgroundnya alkes 35 tahun, kami juga merasakan kesulitan. Bayangkan waktu itu satu masker kayak satu nyawa ya. Karena kalau tidak dapat masker hari itu menakutkan sekali. Pada saat itu mungkin yang datang versi Alpha, Beta, Charlie, Delta. Delta aja Indonesia yang mati banyak sekali. Sampai ke Eho, Fanta, terus sampai ke Omicron. Oh, itu pun banyak yang meninggal juga. Bayangkan betapa dahsyatnya di versi awal ya. Dan pada saat itu sampai orang butuh ventilator, butuh obat-obat yang gamma ras sampai ratusan juta berani bayar. Itu pun tidak tertolong kadang-kadang. Karena tergantung seberapa cepat penanganan masing-masing kondisi tubuh, apakah ada komorbid. Jadi sebenarnya pada saat itu kami komit terhadap membela yang semua orang punya hak yang sama. Jadi kebetulan di kategori yang sama itu kita membantu dua minis ini. Bayangin kalau semua minimarket tidak punya, sedangkan masyarakat kelas bawah tidak punya kemampuan membeli satu box, karena satu box itu 500.000. Kami supaya, tetapi sejak baby diaper kita hanya buat untuk Indomaret. Untuk adult atau yang lain pun kita. Jadi yang lain itu kalau kita masuk ke modern trade, kita menggunakan merek kami sendiri, tidak menggunakan private label karena kami pun menjaga conflict of interest. Menjawab pertanyaan kita dengan apa? Karena kebetulan beberapa IP kita memang eksklusifnya ke Alfamart untuk masker. Sedangkan yang lain kebetulan sama. Di tisu kita hanya masuk di Alfamart. Tisu kering ya, tisu bambu. Sedangkan tisu basah tidak tawarkan ke Alfamart secara eksklusif maupun dan itu sih mudah-mudahan menjawab. Oke, baik. Pak, mohon petunjuk apabila ada saham bonus 1:1, apakah itu berarti free float di pasar akan bertambah dan bukankah berarti harga akan susah bergerak di pasar? Mohon maaf jika ada kesalahan dan koreksi. Tergantung saham ya, kalau aku bilang MMIX kan likuiditasnya kadang masih kurang banyak ya Pak, kalau ada tambahan saham harusnya untuk saham kayak gini jadi lebih liquid, lebih rame, ya nggak Pak? Betul, Silakan betul. Pak Kudi kalau ada tambahan. Justru tujuan kami memang demikian sehingga setiap orang lebih banyak memiliki saham MMI sehingga lebih liquid.
perputarannya lebih bagus dan teman-teman juga bisa secara jangka panjang untuk memikirkan ya, untuk melakukan investasi secara bijak ya. Tentunya untuk Mm-mm. melihat saham-saham sektor kesehatan kita pernah di Kompas 100, kita juga pernah di beberapa event diundang sebagai pembicara kemarin dengan bursa kita yang mewakili Gakes Lab untuk mengajak para perusahaan kesehatan untuk go IPO dan ternyata perusahaan IPO untuk kesehatan hanya 32 emiten. Sedikit sekali Hmm. dibandingkan perusahaan tambang, energi atau yang lain ya. Sangat sedikit sekali. Jadi buat kita mudah-mudahan MEX bisa menjadi salah satu pemain utama di dunia alkes lah. Kira-kira gitu sih. Oke, baik. Berarti Pak, walaupun nanti ada tambahan bonus 1:1, persentase free float-nya sama kan ya Pak ya? Sama. Jadi Atau ada contohnya penambahan ya? kami anggap misalnya harga Rp500 atau Rp400, ketika free float itu saham bonus, maka akan 1:1 turunnya. Contoh gini ya, harga teoritis dari bursa bilang kalau Anda 1:2 atau 1:1, maka setiap orang yang memiliki saham lama mendapatkan saham baru. Nanti akan di-adjusted menjadi Rp200 kalau anggapnya 400 ya, harga KUM saya nggak tahu nanti harga berapa. Tetapi jumlah lembarnya jadi 2 kali lipat. Jadi secara value sama, tapi secara lembarnya Mm-mm. banyak. Jadi kalau Bapak Ibu saya mau hold deh, ini yang satu saya jual, satu saya simpen. Ya itu bisa-bisa aja karena dengan mendapatkan bonus, jadi kan bisa ada punya pilihan ya. Tapi market menjadi lebih hidup dan lebih fleksibel ya, lebih liquid. Kira-kira demikian sih. Iya. Oke. Eh, mana nih? Kalau channel penjualannya adalah retail besar di Indonesia, apa ini proyeksinya bagus sih? Tapi apakah bisa beggar setelah pembagian bonus ya? Kalau beggar itu mekanisme pasar ya, pastinya tergantung supply and demand dari harga saham itu dan kinerja MMIX nantinya. Jadi itu nggak ada yang bisa tahu. Apakah ada tujuan untuk masuk MSCI, Pak? Ini tanya Bu Rita, kira-kira target jam berapa ya Bu? Nah, kayaknya semua saham sekarang pengennya masuk MSCI sih Iya, pastinya MSCI, ya. FTSE ya Bu, Semua itu emiten. semua pengen ya. Iya, Saham-saham Pak iya PP karena itu nanti jadi kiblat kita semua ya, kita lihatin. iya benar-benar. Oke. Terus ini maksudnya bakal stock split bukan? Ini bukan stock split Bukan. tapi saham bonus. Jadi itu beda. Eh, perusahaan ini bagus mendapatkan status halal dari Musafa, salah satu website terbaik di dunia untuk riset halal investment. Berarti produknya semua udah halal ya Pak ya? Ya, kita wajib halal Bu ya, karena kan kita bersentuhan dengan consumer goods ya. Baik tisu kita, diaper kita sudah halal proof lah. Artinya sudah dicek dan proses halal itu tidak mudah Bapak Ibu. Sebenarnya lebih dari 6 bulan. Mereka harus lihat ke pabrik, lihat SOP kita, mengecek bahan-bahan baku kita dari mana sumbernya dan melakukan uji. Setelah itu mereka mengadakan sidang sehingga mereka memutuskan apakah kita sudah diperiksa dengan kaji dengan teliti untuk mendapatkan status halal. Walaupun tidak dimakan ya, walaupun tidak diminum, tetapi dipakai di kulit, itu pun sekarang sudah wajib bulan Oktober tahun ini semua produk yang dipasarkan harus halal. Mungkin 2 tahun lalu sudah mulai dari produk elektronik, makanya kita sering lihat TV atau kulkas yang menggunakan label halal. Kemudian tahun ini sudah masuk ke sampai produk kategori consumer goods. Mungkin tahun depan sampai shipping company, gudang kita pun bersertifikat. Kenapa? Karena benda-benda yang logo halal harus ditreatment secara beda baik penyimpanan maupun distribusinya. Tidak boleh dicampur jadi satu antara produk halal dan non halal. Mungkin ditakutkannya terkontaminasi dan menimbulkan efek yang lain yang tidak baik buat konsumen-konsumen muslim teman-teman kita gitu loh. Oke, baik. Terus ini apa ya? Oh ya, ini ada yang mau tanya ya Pak. Kalau untuk kerjasama jadi reseller supplier produk MMIX itu semua bisa nggak katanya? Terus mau kontak kemana? Kontaknya ke kita punya
bagian CS kita, yaitu IG aja kali ya Pak ya? iya IG atau di website kita 0815 19 19 8-nya 4 kali sih. Kalau memang mau diketik juga boleh ya. Bisa diketik nggak ya? Oh Atau nanti iya, di IG bisa kita atau diketik di dan ini. di-share. Iya, 0815 mungkin diketik aja kali. 0815 Iya, 15 diketik dan di-share. Ya, oke. Wow, seru banget nih sampai ini ibunya, bapak kali ya mau tertarik jadi reseller karena Ya, produknya betul. katanya sangat bagus nih. Tapi katanya baru start join Zoom, apakah saham MMIX bagus untuk diinvest? Nah itu tugas bapak do your own research nih. Kita sharing apa yang ada, Iya. apa yang menjadi produk-produk terbaru. Nah itu bapak harus melakukan riset lagi kalau memang Bapak rasa bagus, silakan untuk berinvestasi. Mana ya? Cerita kalau diberi bonus saham 1/1, otomatis saham ini sama sih kayak. Ini sahamnya sebenarnya nggak berpengaruh secara, cuman likuiditasnya jadi banyak karena jadi kayak lebih kecil, bukan lebih kecil sih ya. Ini kan bonus ya, jadi pokoknya saham beredarnya jadi lebih banyak, jadi likuiditas harusnya bisa bertambah. Nanti bisa terdilusi nggak? Harusnya enggak ya Pak, karena itu kan langsung dibagikan ya. Oke. Mungkin Terus, masyarakat takut kali, ini mungkin mekanismenya kalau 1/1 nilainya turun tapi jumlah lembarnya naik sekali lipat. mm-mm, Jadi sebenarnya sama. Tapi buat teman-teman seakan-akan lebih murah ya. Misalnya harga saham 200 setelah saham bonus jadi Rp100, tapi lebih liquid. Kalau 400 jadi 200, kalau 500 jadi 2,5. Jadi mm-mm, buat teman-teman yang punya kesempatan mau beli atau mau pegang, jadi oh ya ini lebih enak ya. Dan yang punya pun bisa menjual. Oh mungkin saya mau simpan aja simpan ya untuk nanti kapan ya tergantung lah perusahaannya. Kembali lagi ini bukan ajakan beli, kita hanya benar. memberikan satu pandangan ke depan apa yang kita kerjakan dan sedang kerjakan. Tapi kita Mm-mm, sebenarnya tujuannya apresiasi. Karena mm-mm. banyak teman-teman itu nanya, kok kita gak dapat dividen tunai? Iya, kita Iya, tidak bagi benar. tunai, tapi kita bisa menggunakan agio kita yang sudah kita simpan selama 3 tahun untuk membagikan saham bonus buat teman-teman yang sudah hold sekian lama. Sehingga mereka bisa menikmati, oh saya dapat tambahan 1/1. Kira-kira gitu sih. Oke, menarik sekali ya. Ya. Investasi saham jauh lebih oke dibanding bank ya. Apa sih? Saya bisa email, email boleh nanti di kontak aja langsung ke pihak MMIX-nya. Melihat keseriusan pengembangan produk MMI, apakah ada visi target kenaikan harga saham yang lebih tinggi yang hendak dicapai ke depan? Mungkin gini kali Pak, Eh, ini Ibu Eli ya, kelihatannya dia lihat Bapak kan serius mengembangkan produk MMIX. Nah dari Bapak sendiri punya target pribadi nggak yang pengen dicapai? Misalnya kata si Ibu nanya sih. Sebenarnya kita mengambil kembali ke fundamental. Saham itu sebenarnya refleksi dari proyeksi keuntungan ataupun pertumbuhan perusahaan. Tugas kami sebagai manajemen untuk menjaga pertumbuhan itu dengan sehat dan juga stabil. Dan kami juga terus mengembangkan produk-produk kami yang bisa diterima di masyarakat. Secara otomatis masyarakat akan apresiasi. Contoh ya, saya contoh. Pada tahun 2023 saham MMX pernah mencapai 680 dan jatuh menjadi 200. Kenapa begitu? Karena pada saat itu PSBB dicabut oleh pemerintah. Perusahaan tidak ada masalah soal profit, keuntungan tetap stabil. Tetapi masyarakat menduga bahwa wah berarti era masker selesai. Sebenarnya itu hanya tinggal dari confident dan pandangan persepsi dari masing-masing yang sama. Satu peristiwa yang sama, tapi dilihat dengan kacamata yang berbeda, tentu akan berbeda. Pada saat itu kita tidak mengalami kekurangan atau penurunan. Iya memang ada, tapi secara global kami tetap bertumbuh dari tahun ke tahun. Tetapi anggapan masyarakat pada saat itu, tahun 2023 ini, mungkin masyarakat menganggap masker sudah tidak ada prospeknya lagi dan sudah menurun. Sayangnya, sebenarnya setelah 3 tahun, kami kaget angkanya tetap bertumbuh dan ternyata masyarakat bawah itu tetap pakai masker. Untuk apa? Transportasi, ojek,
tetap untuk makanan, membuat makanan. MBG lagi gencar-gencarnya ya. Sekarang banyak sekali permintaan dapur-dapur MBG membeli masker. Kemudian otomotif, orang tambang, di tambang itu kan banyak polusi. Orang kota, urban memakai masker di rumah sakit, traveling. Jadi sebenarnya kita tidak lihat dalam kebutuhan sehari. Ingat ya Bapak Ibu, waktu dulu kebutuhan masker tuh 6 juta setahun. Tiba-tiba COVID menjadi 200 juta per hari. Itu sangat luar biasa. Setelah kembali tidak menjadi 6 juta lagi. Sebulan tetap memakai hampir 30 juta masker per bulan. Sebenarnya sudah naik 5 kali lipat. Dan banyak pemain opportunities itu keluar dari market karena mereka merasa sudah tidak cocok. Mereka bukan pemain kesehatan dan mereka tidak serius menggarap sektor kesehatan. Sehingga kami terjadi seleksi alam yang benar-benar serius tetap tinggal dan sekarang hanya bisa dihitung 5 jari pemain master itu siapa. Tapi ceruknya tetap besar, jadi kami tetap stabil. Nah, kembali ke tadi pertanyaan Bapak Ibu, apakah ke depan baik? Kembali, market akan menghukum dan membuat ganjaran yang baik kalau memang perusahaan itu fundamentalnya bagus. Itu akan terapresiasi sendiri dalam harga saham. Jadi itu benar-benar kata Bu Rita benar, mekanisme pasar, confident, dan juga fundamental dari perusahaan itu sendiri. Apakah murah atau mahal? Kembalikan ke masing-masing analisa ya. Ada yang bilang, oh ini PBV-nya murah, PR-nya masih murah karena prospeknya sekian, kan orang selalu melihat jangka panjang nilai value yang di present value kan, kira-kira gitu sih. Iya, susah sih sekarang kalau dibilang mahal atau murah ya, karena kita lihat banyak sekali saham-saham konglo yang harganya itu naik sampai luar biasa sekali. Sampai Ya, ada yang sampai PBV atau PR-nya itu udah ratusan kali, tapi betul. yang beli tuh tetap ada gitu. Iya, Jadi ya balik lagi ke kita sebagai investor, bagaimana kita nyamannya. Kalau kita berinvest rasanya aku nyaman, walaupun mahal, tapi aku lihat ada potensi cuan di sana, ya ya, udah gitu. Balik lagi ke style gaya investasi, risk profile, itu semua balik ke kita. Karena apa yang misalnya si A adopsi, dia value investing, dia belinya saham BRI, ya nggak apa-apa, itu iya gaya betul. dia mau jangka panjang. Tapi kalau saya kayaknya BRI terlalu lama misalnya. Cuannya lama, nggak ada uang jajan nih tiap hari. Nah, aku cari yang bisa kasih cuan tiap hari. Nah, ada saham yang potensi ada story. Nah, aku suka yang ada story gitu. Iya, Jadi balik lagi ke masing-masing investor. iya, risk profile Oh, masing-masing ya Bu. Iya, iya, benar. Jadi harus disesuaikan. Dan apa yang cocok sama si A belum tentu cocok sama aku. Dan aku belum tentu cocok sama si C. Kan masing-masing orang beda. betul, betul, betul. Nah, terus saham bonus ini apakah termasuk hal yang baru? Bukan, ini bukan hal yang baru. Ini hal yang udah sering terjadi memang, dan nggak banyak emiten yang mau kasih. Mungkin mereka nggak mau ribet kasihnya ke cash. Ada yang mau kepemilikan, jadi punya sense of belonging kali ya Pak ya jadinya ya. Jadi kalau kasih saham cash kan nanti cash out, mungkin kalau dibeli saham dikasihkan saham bonus kan jadi oh punya kenang-kenangan, atau mungkin diharapnya bisa disimpan jangka panjang kali ya Pak ya, Ya, kayak gitu ya. betul, betul. Oke. eh iya, apalagi ya, bonus saham menguntungkan untuk retail, tidak perlu siapkan RDN untuk bayar klaim. Tadi baca free float, aku cek di aplikasi RTI, tapi itu kan langganan. Kayaknya di Stockbit ada deh. Oh, boleh beli insight kenapa? Oh ya, ini ada yang nanya, sebenarnya cukup menarik. Kenapa kasih saham bonus? Bukan right issue atau private placement, karena ini bukan dapat investor baru ya Pak ya Bukan, sebenarnya. Kalau right issue kan mau dapat duit. Tapi kalian yang nyetor duit nih ke MMIX. Nah, kalau ini malah kalian dapat bonus. Jadi memang beda. Kalau private placement juga kalian potensi dilusi, tapi kalian nggak dapat apa-apa. Cuma company dapat investor baru. Ya potensi growing. Ya nggak Pak? Ada yang ya, tambahin nggak? benar-benar. Jadi kalau saya lihat sih, ini duduk manis punya saham dapat bonus saham lah intinya gitu ya. Kalau yang lain Iya, kan tadi reg issue memang harus top up atau harus tambah. Kalau private placement bukan, beda ya, beda sama sekali. iya. Pak boleh info apakah berapa total aset short term debt sama long term debt? Itu bisa dilihat di website kita. Sebenarnya sudah ada data-data itu sesuai dengan laporan keuangan yang sudah diaudit tahun lalu. Akhir ya. Dan juga sudah ada laporan per quarter ya. Terakhir quarter 2. Mungkin sebentar lagi quarter 3 ya sudah keluar ya. Sudah ada laporan Hmm. Q3.
Kira-kira gitu sih. Jadi apa bedanya saham bonus dengan stock split? Beda sih. Hmm. Karena nilai nominalnya kan nggak pecah ya, Pak, ya? Iya, nilai kalau stock split kan nilai nominalnya jadi dipecah, misalnya nominalnya tadi 100 kan jadi 50, kalau saham bonus kan nilai nominalnya tetap ya, Pak, ya? Enggak, kalau saham bonus Bu, dia ada namanya harga teoritis ya Bu. Kalau 1:1 atau 1:1 itu kan menjadi dapat 2. Secara harga teoritis akan turun 50%, tetapi jumlah lembarnya menambah. Kalau 1:3 akan berbagi 3, tapi ini saya nggak Nominal bisa saya nggak sebutin pecah deh, stock Pak. split dengan saham bonus, tetapi ini sama dengan benar-benar lebih kecil nilainya, jumlah lembarnya lebih banyak sehingga lebih liquid di pasar. Sebenarnya seperti itu. Tapi ini bonus. Iya, setahu aku kalau stock split itu berarti nominal saham itu akan memecah. Misalnya tadi ya 500 jadi 250 kalau pecah 2. Kalau saham bonus setahu aku nominal sahamnya itu tetap tapi dia dapat tambahan aja. Jadi ada slightly sedikit berbeda sih. Definisi saham baru diberikan kepada pemegang saham lama kan secara gratis dan biasanya saham bonus itu tujuannya untuk mengapresiasi ke pemegang saham. Terus kalau stock split ya nominalnya pecah, harga sahamnya biasa terkoreksi setelah X ya dan lembarnya bertambah. Kalau ini memang cuman dikasih secara gratis tapi nominalnya nggak berubah sih. Memang ternyata banyak yang masih bingung ya Pak saham Iya, bonus ya. ya. Sebenarnya secara ini bisa lihat dari Cleo. Cleo pernah bagi saham bonus. Bisa dilihat Mm-mm. beberapa perusahaan besar pernah membagi saham bonus. Dan saham bonus itu tidak menggunakan tunai, dia hanya mengambil dari kapitalisasi Agio, saham yang Hmm, ada di perusahaan. oke. Secara mekanisme nanti harganya bisa hitung jadi harga teoritis. Jadi istilahnya kalau 1:1 adalah satu orang dapat 1, jadi 1:2 mungkin harganya akan turun ke bawah sesuai dengan jumlahnya. Jadi agar value-nya sama. Jadi gini, kalau saya invest 1 juta rupiah di MMIX 100 lembar, maka saya akan dapat 200 lembar, tapi secara total di harganya 50, sama juga sejuta lagi. Tetapi saya sekarang punya 200 lembar sehingga untuk transaksi akan lebih fleksibel, jumlah lebih banyak, dan saya juga, saya tetap mau cuma keep 100, yang 50 saya jual, itu bisa. Itu sangat mungkin. Jadi lebih fleksibel dan lebih liquid. Oke. Terus ada yang mendoakan ya Pak, semoga harga saham MMIX tembus 550 ya ampun, Amin, amin. amin. Amin aja. Amin aja. Terus apa ya nih, coba aku coba cek di sini ada yang nanya lagi nggak nih? Tadi soalnya waktu ini karena YouTube kita baru Pak, yang lama tuh kena hack, jadi lagi kita coba balikin. Oke. Satu langkah lebih maju dari emiten kesehatan. Oh iya, jadi sebenarnya nggak, yang di YouTube nggak banyak tanya, cuma mereka juga baru belajar mengenai ini. Misalnya beli 10 lot berarti dapat bonus 10 lot, iya benar. Betul. 20. 20. Poinnya bagaimana di invest awal. Bisa dijelaskan saham bonus 1:1, poinnya gimana cara invest di awal buat pemain pemula? Sebenarnya sama aja ya kayak beli saham, tahu-tahu kayak tadi Pak Mengki bilang, duduk manis tahu-tahu nanti setelah X kamu punya 20 lot jadinya. Gitu. Oke. Terus belum ada yang nanya lagi nih. Jumlah saham bonus disimpan, saham bonus dapat dari simpanan owner pemegang saham yang diberikan pemegang saham nominalnya tetap stock split. Iya, benar. Oke, kayaknya ini kayak belum ada yang nanya lagi. Mudah-mudahan udah lebih paham ya mengenai saham bonus ya. Eh, Pak Mengki ada mau ditambahin nggak sebelum aku masuk ke Mungkin dari teknikal pertanyaan kali? Bu Leni ya, Leni Gunita, ini saham bonus didapat dari simpanan. Bukan simpanan dari owner, Bu. Ini mekanisme pasar yang memang sudah diatur di POJK. Kita boleh berhak menggunakan agio saham kita, kapitalisasi agio kita untuk memberikan saham bonus. Ini sebagai apresiasi karena banyak investor yang sudah pegang lama tidak ada mendapatkan dividen tunai, tapi mendapatkan dividen saham.
Sehingga suatu saat misalnya ada potensi kenaikan maupun penurunan, contohnya ada perubahan harga lebih tinggi, mereka mendapat manfaatkan 2 kali lipat kalau misalnya 1 banding 1 ya. Tetapi mungkin harga setelah ini akan terjadi, apa ya, rebalancing harga sesuai dengan mekanisme 1 banding 1 itu. Tetapi jumlah lembarnya tadi, seakan-akan kalau punya 100 lot mendapatkan 200 lot. Jadi seakan-akan nilainya di tangan tuh ada 200 lot, tapi secara value sama, total value itu sama. Sehingga mereka tuh merasa, "Oh, saya susah nih dapat saham MMX cuma 1 lot." Tiba-tiba 2 lot, jadi 2 lot. Kalau yang 20 lot, jadi 40 lot. Tapi secara value akan sama pada saat dan X. Hanya perlu dicatat tanggal penting tadi, tanggal 23 Oktober adalah cut off date. Jadi kalau teman-teman yang nggak punya setelah tanggal itu baru beli, ya maaf tidak ada dapat saham dividen, sahamnya sama. Tapi kalau sebelum itu punya, mau 1 lot pun akan dapat. Dan itu tidak diambil dari owner. Kami memilih kebijakan ini untuk membuat saham MMX itu lebih liquid. Sehingga banyak orang yang bisa lebih dapat banyak, tapi terutama yang sudah memegang lama. Tadi mungkin dia udah lupa punya saham MMX, udah sekian lama nggak pernah dilihatin, tahu-tahu, ih kok saham saya nambah kan gitu, kira-kira gitu ya. Itu sih apresiasi karena di awal itu kita sempat oversubscribe 30 kali. Sehingga banyak yang cinta sama MX dan banyak sekali bertahan sampai 3 tahun. Padahal kalau bilang sama MX pernah mencapai puncak, pertama pernah turun dan mereka tetap stay. Banyak juga bekas ARMY ya, karena mereka tahu kita tuh memang banyak produk-produk K-pop, BTS, sehingga mereka sangat cinta. Dia tahu produk kita selalu ada di minimarket di mana-mana. Ada yang memang kayak tadi Ibu bilang koleksi ya. Dia cuma koleksi doang mau disimpan. Kayak beli kopi BTS kemarin, itu kopinya nggak diminum, disimpan aja di pajangan. Terus kita kan pernah jadi pop-up store, beli boneka dari salah satu idol mereka, disimpan, ditidur, seakan-akan tidur sama idolnya, katanya begitu Bu. Memang ARMY suka. Dan MMX ini dekat dengan dunia IP, jadi mereka anggap ini memang salah satu yang bisa disimpan atau dikoleksi dan sebagainya, gitu sih. Oke. Pak, ini harga all time high MMIX itu 414 ya? Enggak, 680 Bu. Di Oh, tahun 680. Oh iya, ini one year ya. ya Waktu dia baru IPO itu ya, Pak? IPO ya 680. sempat sampai bulan Maret 2023 atau April pernah hit sampai 68. Pernah siangnya tiknya 710 apa 730. Kemudian turun Hmm. karena ada pengumuman dari pemerintah. Tidak lama ada pengumuman pemerintah bahwa PSBB dilonggarkan. Orang sudah boleh tidak pakai masker di tempat tertentu, hanya di publik transportasi. Sejak itulah persepsi manusia berubah. Oh mungkin sekarang saya nggak butuh, padahal masih pakai, cuma ya makanya kan kayak reaksi contoh BI menurunkan suku bunga atau Amerika The Fed turunkan suku bunga, maka tiba-tiba saham bank akan naik karena dianggapnya terjadi inflow. Ya itu kan persepsi ya. Ya pada Ya. saat itu sebenarnya permintaan masker tidak turun secara signifikan, tapi persepsi orang mungkin oh pada saat itu sudah tidak butuh masker, padahal masih ada Omikron tahun 2023 sampai 2024. Ya, kembali lagi persepsi sama dengan ini. Apakah persepsi naik atau turun? Secara value terprotek, tidak akan masalah. Market akan adjusted mencari equilibrium baru. Mereka akan adjusted untuk mendapatkan harga yang sesuai pantas. Tetapi secara teoritis 1 banding 1 maka harga value-nya akan turun sehingga orang merasa oh beli saham MX murah ya. Saya kayak tadi yang nanya ketinggian 400 300 dengan adanya saham bonus plus minus nih. Plusnya apa? Sekarang beli dapat bonus. Tapi mungkin harga turun dulu nih 1 banding 1 nih. Jadi misalnya dari 350 300 jadi 170. Wah, kesempatan nih saya beli murah karena sudah Rp170. Saya telat belinya udah 300 ke atas. Sebenarnya itu persepsi, secara value sama, tidak ada yang berubah. Tetapi secara daya beli, orang bisa simpan atau ini bisa lebih, oh ini lebih liquid ya, masih kepala 100-an, kepala 200-an. Kalau udah beli yang 1000 2000 kadang-kadang orang bilang oh ini market cap-nya ketinggian atau takut padahal value-nya sama. Tetapi secara psikologis akan mempengaruhi mereka untuk ya oke lah saya basket keranjang saya investasi sekian persen untuk saham kesehatan, saham sektor properti, saham tambang. Yang plusnya dari kita bukan ikut ya, terpilih salah satu dari emiten yang mewakili green energy karena kita menjual tisu bambu. Jadi untuk yang sustainable energy growth yang suka dengan carbon trade, yang suka dengan saham-saham berbasis energi atau green,
kita bisa menjadi salah satu pilihan yang karena kita menjual tisu-tisu bambu. Bahkan diaper kita akan buat juga dari tisu bambu sebenarnya. Kita mau lihat produk-produk ini karena lebih disukai karena eco-friendly dan sudah banyak perusahaan Amerika yang beli barang kita atau yang luar negeri itu mau yang memang produk-produknya berbasiskan yang renewable, artinya tidak merusak lingkungan, lebih sehat, lebih green dan ini yang salah satu pilihan sih. Oke. Baik, menarik. Nah, menarik sekali. Terus, oke, kayaknya udah banyak yang ditanya. Mungkin aku masuk ke technical session ya, Pak ya. Boleh. Nah, Kayaknya analis aku lupa masukin saham MMIX deh. Karena kemarin aku lupa kasih tahu. Sorry. Oke, kita akan masuk ke technical sesi ya. Duh, ini kelamaan nih nggak nge-zoom. Oke, disclaimer semuanya. Nah, IHSG arahnya kemana? Oke, kalau bullish skenario IHSG rebound dan break point B di 7935. Jika break level tersebut, maka IHSG akan kembali rally menuju PRZ butterfly pattern di 8151 dan 8317. Dan IHSG itu udah mencapai target pertama kami di 8151. Jadi nextnya harusnya ke 8317. Nah, tapi kalau bearish, koreksi tapi tertahan di upper Bollinger Band, maka potensi akan koreksi menuju FR 50% di 7895 last low dan last low di 7620. Bearish divergence tuh udah kebentuk antara IHSG dan RSI. Nah, kalau untuk sektornya, kalau kita lihat, biasa aku suka beli yang improving ya. Improving ini ada IDX yang weekly, IDX cyclical. Nah, dari yang improving itu cuma satu sektor yaitu IDX cyclical. Kemudian dari IDX cyclical ternyata tuh banyak yang naik ke yang leading ya. Ada IDX Industry, IDX Prop, kemudian IDX Tech, ada IDX Infra. Ini yang ada di bagian leading. IDX Health ini di pertengahan, IDX Energi masih di leading. Kemudian yang turun ke weakening ada IDX Basic dan IDX Trans. Yang lagging ada IDX Finance sama non-cyclical. Tapi kalau secara daily yang improving itu ada IDX Infra. Kemudian yang di leading ada IDX Basic, non-cyclical, IDX Energi dan cyclical. IDX Tech ini masih di leading. Yang ada di weakening IDX Industry, IDX Health, IDX Prop, dan lagging ada IDX Finance. Yang basic ini kira-kira apa? Yang weekly ada ESA ya, yang ESA ada di improving, ada Techim, kemudian yang pindah ke leading ini ada YNKP, ada ISSP, ada OKAS, DKFT, tapi ini di border kayak mau agak koreksi. Barito agak kehilangan momentum dari atas, dia mulai turun ke bawah. Jadi potentially bisa ke weakening. Archie juga turun ke weakening, kemudian Keras juga turun ke weakening. Ada Sola, ada NICL, kemudian ada PSAB juga ada di weakening. Kemudian nih ada yang lagging ini ada TPIA dan ada apa nih ini? Aman ya. Aman MBMA ini ada di lagging. Nah, tapi yang weekly property, waduh ini ramai sekali propertinya di sini. Yang lagi naik tuh Dada ya, Dada, kemudian Tara. Tara aja aku nggak tahu nih sama apa. NASA, ini banyak properti yang kecil-kecil ya, yang sampai kita nggak ngikutin loh. Ada Indo, ini ada di weakening. Kemudian apa ini kecil? Aduh, banyak yang kecil-kecil nggak kelihatan, numpuk sekali. Oke, kalau yang teknikal karena kemarin mungkin MBA-nya ARA ya, ini sama analis aku dimasukin di sini. MBMA itu terkoreksi tapi bertahan di FR 50% dan break resisten 520. Jadi jika break level tersebut maka potensi untuk MBMA rally lanjutan menuju 680. Saat ini MBMA udah berada di atas Tenkan Sen, Kijun-sen, dan Kumo. Dan rekomendasi teknikal adalah buy area di 595 hingga 565, target 1 610, target 2 640, stop lossnya 555.
Kemudian ada BKSL rebound dan akan tes poin B di 145, break level tersebut maka berpotensi untuk BKSL rally lanjutan menuju PRZ bad pattern di 168, rekomendasi technical buy nya di 142 hingga 134, target 1 145, target 2 152, stop loss 132. Kemudian ada Raja ini koreksi bertahan di FR 50% di 2740. Jika break resisten di 2980 dan 3070 akan membuka potensi Raja untuk rally lanjutan di last high di 3270 dan resisten up channel di 3440. Saat ini Raja itu masih di dalam up channel. Rekomendasi technical buy nya bisa dilakukan di 2820 hingga 2660. Target 1 2880, target 2 3020, stop loss-nya 2630. Kemudian ada BSDE rebound dari FR 50% di 985 dan tes resisten down channel di 1080. Break resisten di 1085 akan membuka potensi BSDE rally lanjutan di last high 1200. Indikator MACD berpotensi membentuk golden cross. Rekomendasi technical buy nya bisa lakukan di 1070 hingga 1015. Target 1 1100, target 2 1150 dan stop loss-nya di 1000. Kemudian ini ada Asri rebound dari poin C di 167 dan akan tes poin B di 186. Break level tersebut akan membuka potensi Asri untuk rally lanjutan menuju PRZ butterfly pattern di 200. Rekomendasi teknikal adalah buy nya di 178 hingga 169, target 1 182, target 2 190, stop loss 166. Kemudian ada LSIP yang rebound dari support trend line di 1310. Break last high di 1390 akan membuka potensi LSIP untuk rally lanjutan di 1515. Minervini trend score ada di 6 dari 8. Indikator MACD sudah mengkonfirmasi sinyal beli. Rekomendasi technical buy nya bisa lakukan 1395 hingga 1315, target 1 1425, target 215 dan stop loss-nya 1300. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk technical review minggu ini. Silakan Pak Mengki, ada closing statement buat teman-teman sebelum Eh, kita tutup. Oke, terima kasih teman-teman, Bu Rita, atas kesempatannya. Jadi buat kita adalah semoga corporate action kita kali ini membuat para rekan-rekan semakin solid dan percaya bahwa MMX tetap bertumbuh dengan fokus fundamentalnya, yaitu memperkuat lini produksi dan juga lini inovasi kita ke depannya akan semakin baik. Dan mungkin sedikit saham bonus ini melepas dahaga teman-teman yang selalu menunggu dividen tunai dan menekan dividen saham yang bisa dipakai untuk masa akan datang. Terima kasih sekali, terima kasih kesempatannya. Selamat sore. Oke, makasih banyak Pak Mengki dan MMIX Sama-sama. untuk insight-nya. Dan kebetulan sekali ternyata banyak sekali teman-teman yang belum paham mengenai saham bonus. Jadi memang kita tujuannya mengedukasi ya biar nggak Ya, banyak betul. pertanyaan yang sama yang kebetulan masuk ke tempatnya Pak Mengki ataupun ke MMIX. Dan mungkin sekarang kita sharing juga kinerja terkini daripada MMIX. Jadi buat teman-teman yang merasa udah lebih jelas, yang kalau tertarik untuk berinvestasi silakan do your own research seperti biasa. Dan kita harap MMIX akan terus bertumbuh dan memberikan inovasi-inovasi baru dengan produk-produk yang ramah lingkungan ya. Oke, Ya, mungkin gitu dulu ya Pak, ya, sampai makasih ketemu di banyak. lain kesempatan. Kasih. Thank you buat teman-teman yang udah hadir. Thank you. Dan Thank jangan you. lupa follow Cuan Lovers Community punya channel YouTube yang baru ya, karena buat backup, karena kita lagi usahain channel lama kita yang kehack mudah-mudahan bisa balik. Oke, gitu dulu. Ya, Oke, thank you. makasih. Recording stopped. Thank Ya, you bye-bye. semua. Bye. Udah ya.